Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa
utusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, selamat pagi Bu Esterlin, Pak Bong, Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi. Pak Hartono Utomo, Bu Silvi, Valerie, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, good morning. Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo, Lien Kase, good morning. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning semuanya yang sudah bergabung di Renungan Gembala pagi hari ini. Selamat pagi, tetap sehat. CCMI, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi. Nah, kita baca Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Kita baca Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Ulangan 18 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Amin, amin, amin. Hari ini tema kita adalah siapa yang harus kita dengarkan. Nah ini ya, penting. Kita ini punya dua telinga, dua mata, satu hidung, satu mulut ya. Siapa yang kita harus dengarkan? Karena telinga ini terbuka ya. Kecuali maaf kalau ada yang tuli atau cacat sehingga dia tidak mendengar. Tetapi ketika kita memiliki telinga pasti kita dengar ya.
Bener tuh, bener nggak ya? Selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman. Kita dengar suara-suara di sekeliling kita. Nah, ada seorang yang bernama Dave White itu menyewa pesawat untuk terbang ya. Jadi pesawat pribadi yang disewa keluarganya untuk pergi ke satu tempat. Jadi dengan menaiki pesawat pribadi ya. Tiba-tiba saja sang pilotnya itu meninggal dunia, saudara, di tengah-tengah mengemudikan pesawatnya itu. Jadi bagaimana orang-orang yang ada dalam pesawat itu? Maka Dave White itu mengucapkan kata-kata kepada menara kendali yang memantau penerbangannya. Puji Tuhan dia pernah kursus ya, pelatihan 3 bulan untuk menerbangkan pesawat. Dan karena ini situasi gawat, maka ia mengumumkan situasi genting bahwa pilotnya meninggal dunia kepada menara yang memantau penerbangannya. Maka ia masuk ke kokpit hanya dengan berbekal pelatihan yang sederhana, sedangkan pesawatnya ini canggih ya. Tetapi sang petugas dari menara pengontrol dari bandara setempat membimbing Dave untuk mendaratkan pesawatnya. Jadi setelahnya Dave berkata, mereka ya, orang-orang di menara menara kontrol pesawat itu telah menyelamatkan keluarga saya dari kematian yang nyaris tak terelakkan. Wow, keren sekali ya. Saya membayangkan gimana ya, itu kan mengerikan sekali ya. Karena itu pesawat pribadi, tidak ada co-pilotnya ya. Tidak ada, dan juga mungkin otomatis pilotnya tidak ada atau bagaimana, nggak ngerti ya. Jadi ketika seorang pilot tiba-tiba mati mendadak, maka Andalah yang harus menerbangkan pesawat itu paling tidak hanya untuk mendarat saja ya. Nah tentu bagaimana seorang yang belum pernah atau hanya pelatihan singkat ya, lumayan dia bisa tahu tombol-tombolnya, instrumen daripada pesawat itu dia mengerti ya, mana yang harus dipencet, mana yang harus ditekan. Nah kalau kita nggak tahu, awam, bagaimana kamu harus tahu kan begitu ya. Mau nggak mau kan harus, daripada mati konyol jatuh, ya sudah diterbangkan bisa-bisanya. Dia mau mendengarkan instruksi daripada menara pengawas itu. Kamu nggak mau dengerin. Kamu nggak mau dengerin, sok pinter sendiri. Ya akhirnya jatuh bebas pesawatnya ya. Dia kan mesti harus mendengarkan dari menara itu panduan-panduannya. Kamu sekarang harus pencet tombol merah di sebelah kiri, ya dong. Kamu harus bagaimana untuk mengemudikan itu, menaik turunkan pesawat. Ya itu akhirnya dia harus nurut ya, dengan itu apa yang diperintahkan dia nurut. Jadi akhirnya dia selamat. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Lili, Lestari, Yohanes Andrian, good morning. Nah, itu temanya adalah kita harus mendengarkan, didengar ya. Untuk instruksi-instruksi yang rumit itu kamu harus baik-baik mendengarkan. Maka ketika kita punya satu-satunya pribadi yang dapat membantu kita mengatasi beragam tantangan kehidupan, kita harus mendengarkan perkataannya ya. Musa berkata kepada umat Israel, seorang nabi dari tengah-tengahmu, yuk kita baca Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Amin, amin. Jadi selain menunjuk kepada nabi demi nabi yang Allah hadirkan bagi umatnya, maka janji tersebut juga berbicara tentang
Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera ya. Jadi baik Petrus maupun Stefanus kelak menyatakan bahwa nabi terbesar itu adalah Yesus. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19-22. Dia sendiri datang untuk mengajarkan perintah Allah yang penuh kasih dan bijaksana. Ulangan 18 ayat 18 kita baca sekali lagi. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Amin. Jadi kita harus mendengarkan siapa? Kita harus mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita harus mendengarkan Yesus Kristus dalam firman-firman-Nya. Ya, kita harus mendengarkan yang patut kita dengarkan. Hari-hari ini pendengaran kita itu ribut ya. Dunia ini berpusing dengan luar biasa. Nanti sebentar lagi itu akan ada bagaimana tahun 2025 akan terjadi ini, itu, dan anu ya. Banyak ramalan-ramalan muncul. Ya, peramal-peramal nabi-nabi dadakan muncul semua ya. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken. Selamat pagi Tumiar Silalahi. Selamat pagi. Jadi suara-suara itu akan memenuhi telinga kita ya sampai bising gitu ya. Kalau saudara nanti buka YouTube tentang tahun 2025 apa yang terjadi bla 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 bla, saudara bisa bising. Terus diturut yang mana ini ya? Semua memberi arahan-arahan. Tapi siapa yang harus kita dengarkan ya? Nah itulah. Maka dari itu kita harus baik-baik baca firman ya. Supaya kita tahu siapa yang kita harus dengarkan ini. Kita harus punya manual book ya. Seperti tadi kita menerbangkan pesawat tapi nggak ngerti ya harus bagaimana, terus dipandu orang yang harus kita dengarkan suaranya baik-baik ya. Maka apa yang kita harus perbuat supaya kita bisa mendengarkan baik-baik? Apa? Coba Pak Gem, apa yang kita harus berbuat untuk mendengarkan, bisa mendengarkan suara dengan jelas, dengan baik, itu apa? Tenang, harap tenang. Harap tenang ya. Kita ndak bisa kalau kita ribut karepe dhewe ndak tenang, itu ndak bisa ya. Kita tenang, kemudian kita fokus, konsentrasi ya. Makanya kita itu sering kalau menjawab pertanyaan sebagai murid ya, sekolah, di kelas, kita harus konsentrasi apa yang dikatakan oleh guru ya. Kalau konsentrasi buyar, ngeblank nggak karuan, jatuhlah pesawat itu ya, kita mati. Ya, kita biasa tidak mau mendengarkan tapi ngomong sendiri. Nah, itu masalah ya. Penyakit itu ya. Penyakit manusia itu seneng ngomong, gak seneng rungokno ya. Maka dari itu, kalau saya berkomunikasi dengan anak buah atau dengan siapa saja, itu seringkali nek ngomong itu bentrok gini ya. Saya ngomong, dia ngomong jadi das gini ya. Saya ngomong gini, aku atau kamu yang ngomong duluan, lo enak kan ya? Aku mau mendengarkan kamu ngomong, sekarang kamu yang ngomong lebih dulu. Wah, dia ngomong bla 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 bla. Nah, saya dengerin. Setelah itu saya tanya, sudah tak? Omongmu sudah tak? Sudah, katanya begitu. Jadi dia puas kan, melampiaskan omongannya. Setelah itu ganti saya yang ngomong ya. Dengarkan sekarang. Tanpa instruksi seperti itu, maka kita tawuran saudara-saudara. Terus instruksi itu tidak sampai kepada pelaksanaan. Jadi ayo, siapapun kita hari ini ya, entah kita itu pangkatnya tinggi, entah kita itu orang yang sederhana, apakah kita ini gelarnya panjang,
ataupun non gelar ya, bisa ndak dengarkan orang ngomong. Nah, itu kuncinya ya. Pemahaman. Paham nggak ya? Kalau cuma orang mendengarkan orang ngomong tapi ndak paham, sepintas lalu aja ya. Hanya sepintas lalu. Nggak bisa diterima. Ya ndak ada rasa, nggak ada acting, nggak ada apa ya, reaksi gitu ya. Cuman denger aja tapi ndak difokuskan. Maka dari itu saya pernah mentelaah tentang mendengar ya, mendengar Shema. Itu banyak, kita bisa mendengar itu rengeng-rengeng ya, sebagai background noise gitu ya. Kalau kita mendengarkan kayak di Sidoarjo ini, kita mendengarkan 5 waktu mereka sholat itu mendengarkan azan ya tuh. Tapi nggak masuk ke apa ya, ke hati kita kan, hanya sebagai background karena agama kita bukan orang Muslim gitu ya. Jadi ya cuman denger aja gitu ya. Cuman denger aja, ndak ada apa dampak lain dengan mereka ya. Itu panggilan untuk beribadah. Ya kita ya diam-diam aja gitu. Nah, kalau kita mendengarkan dengan menyimak, nah itu lain lagi ceritanya. Itu adalah guru dan murid ya. Atau kita membuat suatu perjanjian atau perintah atau hal-hal untuk dilakukan ya, baru itu dikatakan menyimak. Menyimak artinya apa? Meneng, diem, mendengarkan, buka telinga ya. Mendengarkan instruksi apa itu, oh pencet tombol hijau, oh harus naik pesawatnya, pencet tombol merah misalnya, itu seperti itu. Tapi kalau salah pencet karena kita tidak tenang, karena kita bising dengerin komen-komen orang yang di belakang kita, hancurlah kita bersama ya, gitu. Jadi memang nggak mudah loh untuk dengar itu ya. Pak Bambang nulis apa ini? Dalam hutan ada singa, suaranya begitu sangar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Alkitab selalu menulis, dengarkanlah ya. Shema Israel ya, dengarkanlah orang Israel ya, perintah-perintah Tuhan. Nah itu selalu disuruh, kalau bahasa Jawa, he rungokno he. Rungokno dhisik aku ngomong, bener ya. Semua orang ngomong. Kalau saudara ndak berhentikan mereka untuk bicara, mereka ndak akan dengar suaramu ya. Begitu. Jadi hari ini siapa yang kamu harus dengarkan ya? Semua orang pandai ngomong loh. Semua orang ngomong loh. Oh harus begini. Oh harus begitu. Oh harus ini. Oh harus anu ya. Saya kemarin panen sayuran hidroponik. Ya ada yang gendut, ada yang kurus. Ternyata mereka tidak memberikan arahan yang benar ya. Cuma sekilas pokoknya saya di drop alat-alatnya, di drop benihnya, di drop nutrisinya. Udah dia ngomong tiap minggu, 2 minggu sekali ditambahin nutrisi, terus dia pulang. Nanti kalau sulit telepon saya, tapi di telepon ya enggak ada reaksi ya. Karena mungkin dia sendiri yang nggak ngerti. Akhirnya saya melihat ini kok kerdil ya, pertumbuhannya itu kayaknya malpraktek ini. Akhirnya saya menghubungi seseorang yang saudaranya Bu Silvi ya, ada Pak Artono di sini yang ngomong, oh ini Mas ini bisa, nanti saya hubungkan. Akhirnya singkat cerita saya dihubungkan dan mengerti bagaimana harus memberi makan nutrisi hidroponik ini. Dan akhirnya singkat cerita berhasil. Tetapi karena sudah salah kawitan ya, salah di awal, jadi dia juga tidak bisa menggembung di bawah sebagai pokcoy, tetapi koyok sawi biasa ya. Walaupun bentuknya seperti pokcoy, tapi tidak ada gendut-gendutnya di bawah, itu tidak ada. Nah saya melihat juga apa, karena saya menanam satu lubang itu 3 atau 2 benih, maka mereka royokan ya, mereka berebut nutrisi. Tapi kalau cuma 1 gitu ya,
maka dia bisa gendut. Nah, disitulah saya belajar ya. Terlalu banyak, tidak baik juga ya. Harus satu lubang, satu tanaman ya. Supaya ia bisa memfokuskan diri untuk bertumbuh berkembang. Nah, disitulah saya banyak belajar. Kalau kita tidak mendengarkan kata-kata daripada pemandu atau mentor ya, tentu ya seperti itu. Atau kata-kata mentornya itu tidak cocok, salah ya, akhirnya menyesatkan, akhirnya rugi saudara ya. Tapi untungnya kemarin para pendukung ya, para ibu-ibu yang suka makan sayur itu borong semua ya, habislah sudah. Pak Gem ngomong, itu kamu kasihkan apa bayar? Kata. Ya bayarlah, 1 ikat 5.000 murah. Mana ada hidroponik 5.000-an? Tidak ada saudara. 15.000 ke atas ya kalau hidroponik, karena harus bayar listrik, harus bayar pompa airnya, pompanya rusak pisan ya, harus bayar lagi. Jadi tidak ada di dunia ini gratis ya. Ayo yang cari gratisan di momen Natal ini, bertobat. Amin. Semua harus ada harga yang harus kita bayar ya. Ada cari gratisan, momen Natal cari gratisan, pindah gereja sana sini supaya dapat makan minum gratis gitu ya. Ya sebatas itu aja. Tetapi esensi daripada Natal engkau tidak dapat ya. Karena engkau apa? Kabur kanginan kalau saya bilang itu. Tidak fokus. Engkau dalam hidupmu kurang fokus. Kalau hari ini tahun 2024 kita akan lalui bersama. Berhasil enggak selama 2024 ini? Ada pertumbuhan enggak imanmu kepada Kristus? Ada pengertian enggak imanmu kepada Kristus? Atau hanya sekedar, oh aku diberkati luar biasa tahun 2024. Aku diselamatkan, aku enggak sakit, aku menerima berkat, aku bisa healing dan sebagainya. Kalau cuma hanya berkat, engkau enggak akan menikmati atau mengenal Kristus. Ya, siapa sebenarnya Kristus itu? Hanya sekedar kulit berkatnya aja. Tetapi ketika tahun 2024 itu engkau ngomong begini, aku di tahun ini aduh menderita sekali. Aku berjalan dalam kegelapan, aku berjalan dalam lembah kelam, aku berjalan dalam padang gurun. Kesusahan demi kesusahan, sakit penyakit demi sakit penyakit ya. Nah, terus saudara ngomong apa? Tapi di situ ada Kristus. Aku diselamatkan, aku disertai, aku ditolong. Buktinya apa? Sampai hari ini aku sehat. Sampai hari ini aku bisa mendengar suara Tuhan. Nah, itu baru kita lebih mengenal Kristus. Amin, saudara-saudara. Maka itu jangan putus asa ya. Siapa yang harus kita dengarkan? Dengarkan kata Kristus. Lewat apa? Firman-firmannya. Engkau bisa saja satu hari itu mendengarkan khotbahnya 10 orang ya, bisa aja setel khotbah terus gitu ya. Tapi terlalu banyak mendengarkan akhirnya pusing kepala, bener nggak? Karena nggak fokus saudara-saudara. Tetapi ayo hidup itu fokus ya. Hidup itu suara kebenaran itu difokuskan. Jadi tuning itu dipaskan gitu ya, frekuensinya pas gitu ya sama Tuhan. Jadi bacaan firman itu semua pasti mengutarakan firman. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan baik-baik, maka engkau tidak akan dapat melakukannya ya. Saya tutup dengan kesaksian kemarin itu KPK kami Mujair 2 namanya. Itu Mujair itu apa ya? Mutiara, Jati, dan Sidokari kalau nggak salah ya. Ya itulah grup lokasi kami jadi Mujair. Nah, di situ kita dapat challenge untuk ngapalin firman ya. Sudah beberapa minggu harus ngapalin firman. Nanti dapat hadiah ya. Nah, ini saya lihat KPK yang ini positif dan kreatif ya. Merayakan Natal tidak sekedar makan-makan sukacita hura-hura, tapi juga harus ada firman dan firman.
Nah, setiap orang harus ngapalin firman pilihannya ya. Ternyata ada yang panjang-panjang saudara ya. Panjang-panjang. Ada juga yang panjang tapi terus belehar saudara. Karena apa? Saya lihat, oh orang ini tidak fokus ya. Suka dengerin kata orang. Jadi dia mendengarkan komentar-komentar orang ketika dia itu menghafalkan, terus dikomentari. Komentar itu diterima gitu loh ya. Ada orang yang dikomentari cuek-cuek aja, wis pokoknya belandang aja, wis pokoknya aku mengerjakan yang baik itu menurut aku tak kerjakan gitu. Tapi ketika Anda mulai riuh rendah, ya, nggak bisa ngapal saudara-saudara ya. Saya itu ingat kalau suruh ngapalin rumus-rumus kimia dan sebagainya, waduh, itu sangat melelahkan ya. Karena apa? Harus tenang, harus diam, harus dengerin, harus nulis. Nah itu saya kasih tahu ya, supaya bisa ngapalin, ditulis. Kamu harus menulis satu buku ya. Saya ingat waktu kuliah STT ya, disuruh ngapalin Yeremia 29 ayat 11 dalam bahasa Ibrani. Waduh, Ki Anoki Yadati ya. Saya sampai saat ini seiling saudara ya. Saya nulis satu buku saudara supaya bisa tetap ingat saudara. Bayangkan ya, setiap hari 2 lembar nulis itu dalam huruf Ibrani ya. Nulis terus dalam huruf sampai satu buku itu habis ya, yang 30 lembar. Baru gitu saya bisa ngapalin. Nah, jadi kalau kita mau hafal firman Tuhan ya, selain kita mendengarkan, ditulis ya. Nulis gitu ya. Siapa mau menulis? Tidak mudah hari ini untuk nulis. Semua main ketik, betul nggak? Handphone diketik-ketik. Wis kelamaan, akhirnya ya wis tidak menulis. Jadi inilah bedanya ya. Kalau engkau sudah mau merenungkan firman itu, tulisan ya, ditulis dan ditulis, kemudian dibaca. Ayo, jangan hilangkan ya tulisan-tulisan itu. Jadi hari ini ayo kita mau fokus siapa yang kita mau rungokno, omongannya siapa ya. Kalau pagi ini kita fokuskan omongannya Tuhan Yesus saja. Amin. Seorang nabi kita baca Pak Gem, Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15 kita ulangi bacanya kembali ya. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Jadi engkau harus mendengarkan suara Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Seperti pagi ini kita selalu mendengarkan suara Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami juga mau menuruti kata-kata-Mu, firman-firman-Mu, sehingga jalan-jalan kami menjadi benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih konsentrasi, kami mau menenangkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga suara-Mu itu dapat kami dengar dengan benar dan kami terima, sehingga kami bisa menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak ajar kami bisa fokus. Dalam hidup ini kami sering mengalami distraction karena banyak orang ngomong dan semua kami dengarkan. Karena kami juga punya kehendak bebas untuk memilih kami mau mendengarkan apa dan siapa. Tuhan ajar kami untuk mendengarkan suara-Mu. Seringkali kami tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali bahkan kami tidak tahu itu suara-Mu atau bukan. Bapa, ajar kami dekat kepadamu.
Ajar kami mendengarkan suara-Mu dengan jelas, Bapa. Karena kami percaya Engkau pasti ngomong-ngomong dengan kami setiap saat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa jika teman-teman kami ada yang sakit, rekan kami ada yang sakit, Tuhan tolonglah mereka sehingga mereka boleh sehat sembuh pada momen Natal ini supaya bisa bersukacita bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesulitan mengalami bencana alam, banjir, rumah bocor, dan sebagainya. Tuhan tolong mereka dapat mengatasi segala permasalahan itu. Tuhan tolong petinggi-petinggi kota di mana kami tinggal untuk memperhatikan fasilitas umum sehingga tidak terjadi malapetaka dan bahaya. Terima kasih di tengah cuaca yang tidak menentu, kami boleh tetap sehat. Kami juga berdoa untuk mereka yang hari-hari ini harus mengejar target, harus membayar tunjangan hari Natal kepada karyawan. Tuhan, Engkau yang menyediakan. Kami percaya karena Engkau Allah yang baik, yang penuh kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Sekarang semangat, sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung, baik yang nanti siang, nanti malam. See you tomorrow. God bless you all. Thank you. Haleluya. Haleluya. Ya Bu Lili, saya cek WA. Thank you. Haleluya.